luar biasa. Kita kembali kepada perjalanan. Dari sekian perjalanan puisi yang pernah Bapak lakukan, kemanakah tempat yang paling jauh dan apa kesan Bapak? Ya. Di segmen yang ketiga dengan Bapak Husnu Abadi. Ya, pagi Bung Aksan. Pagi dan pagi juga untuk teman-teman dunia aska dimanapun Anda berada. Pada segmen pertama kita telah bercerita tentang latar belakang bagaimana Pak Husnu Abadi lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang religius dan juga bercerita bagaimana proses menulis pada awalnya. Dan di segmen kedua kita telah bercerita tentang puisi khusus Nirmala. Apa aja yang bisa Nirmala jangkau, pembahasan-pembahasannya luar biasa sekali. Bisa teman-teman lihat di video, kalau memang sudah diupdate, ya sudah diupload, teman-teman bisa lihat ke bawah. Jangan lupa ditonton sampai habis dan di-share kepada teman-temannya. Jika belum, maka tunggu saja, videonya akan segera kita upload dan itu benar-benar luar biasa. Ada ledakan-ledakan yang membuat Anda mungkin tercengang dan menyadari betapa hidup ini harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Pak, Ya. ini di segmen ketiga, Ya. kali ini kita akan berbicara tentang pertemanan dan perjalanan puisi. Ya. Ya. Wow, sudah siap ya? Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Oke, saya akan memulai bahwasanya hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Ya. Dari kita lahir sampai kita tiada lagi. Ya. Namun yang di sini kita fokuskan adalah perjalanan puisi yang pernah dilakukan oleh Pak Husnu Abadi. Untuk pertama kali pergi ke satu tempat atas nama puisi itu apa? Ya. Pertama kali saya melakukan perjalanan atas nama puisi, yaitu perjalanan ke Kuala Lumpur dalam sebuah acara pertemuan penyair yang tak besar juga ya, tetapi diundang kawan-kawan di Indonesia dan di Riau. Saya hadir waktu itu ya sebagai peserta biasa saja. Namun karena ada acara bebas baca puisi, ya ikut juga ya, walaupun hanya sepenggal waktu aja kita. Tapi dari situlah kemudian muncul relasi-relasi lainnya. Itu sekitar tahun 2000-an. Nah, tapi sebelumnya saya di Riau, acara poetry reading pertama tahun 1981 di Taman Budaya Riau. Saya bersama Faruna Simajawat poetry reading. Waktu itu acara poetry reading menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh penyair-penyair pada masa itu ya, tahun 80-an. Dan saya masuk penyair muda ya, karena waktu masih muda. Senior saya Edi Ruslan, Irus Tintin, Ibrahim Satah dan sebagainya. Saya diberi kesempatan oleh Bung Edi Ruslan dengan Faruna Simajawat Taman Budaya Riau 1981. Waktu itu saya punya antologi bersama Faruna, yaitu Di Bawah Matahari. Itulah yang kami bacakan di sana. Yang kedua Matahari Malam, Matahari Siang bersama Faruna Simajawat juga. Wow, ini pertemuannya sangat dekat sekali dan dari tadi sudah bicara tentang Bapak Faruna Simajawat. Betul. Cuma saya pengen mungkin ini sedikit melenceng lah, tetapi saya tertarik sekali dengan mungkin kita bicara sejarah sedikit ya pemirsa. Pada masa-masa itu seperti apa sih suasana dari Taman Budaya Riau? Iya, gedung Taman Budaya Riau itu sekira saya 1980 sudah ada, mungkin dibangun sebelumnya ya. Tapi itu menjadi mimpi yang dirindukan betul oleh kaum seniman, karena seniman itu tak punya tempat untuk berkumpul ya.
Jadi Taman Budaya itu sebagai wahana pelampiasan dari penyair-penyair yang kebetulan Taman Budaya di bawah Kepala Dinas Kesenian kalau nggak salah ya. Di sampingnya itu kan ada kantor dinas. Nah, istilahnya sebab sebelum 1980 kami itu kadang-kadang acara puisi ya ada di aula di Kelas Riau, di aula Undri, di gedung wanita dan sebagainya. Tak punya spesial host. Oleh karena itulah acara itu sangat diidam-idamkan, ibaratnya macam Taman Ismail Marzuki Riau. Yang kedua, menerbitkan buku puisi itu alangkah mahalnya, apalagi model cetak. Jadi waktu itu bermimpi betul, tapi kami punya jalan, yaitu di stensil. Mungkin generasi sekarang apa itu stensil ya? Yaitu model cetak yang sangat sederhana ya. Harus kita giling, kita produksi itu mau 50 lembar, 100 lembar, kita ketik di sebuah sheet namanya kertas sheet ya, dan itulah prosesnya. Itu kami giling sendiri. Itulah yang pertama diterbit pada waktu itu adalah antologi puisi Pekanbaru 80. Kami kumpulkan sekitar 25 penyair muda, itulah kami terbitkan. Baru kemudian saya nama Farnas di bawah Matahari. Jadi kalau sekarang melihat arsip itu ya melelehkan air mata juga, buruk betul kalau ya, mesin cetak sekarang itu beda, begitu ya. Tapi itulah riwayatnya, gitu Bung. Oke, dari tadi sudah berbicara Farnas M.A. Jabar. Tidak semua pemirsa Dunia Aska mengerti siapakah Farnas M.A. Jabar. Jadi sebagai teman yang sering membicarakan dan menjadi buah bibir nih, siapa sebenarnya Farnas M.A. Jabar itu? Dia adalah seangkatan saya ketika mahasiswa. Dia mahasiswa perikanan Undri, saya mahasiswa hukum Universitas Islam Riau. Kami bertemu dalam acara sastra. Ya, makanya dari situlah awal pergaulan sastra kami bersama. Yaitu termasuk dari masjid ke masjid. Jadi membina remaja masjid melalui sastra, baca puisi, setiap ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, kami kampanye harus ada acara baca puisi. Baiklah, hasilnya adakah yang menjadi penyair dari remaja-remaja masjid itu? Ada beberapa yang tapi tak cukup kuat ya. Tapi bagi kami paling tidak mereka mengetahui puisi-puisi religius untuk mengisi acara-acara keislaman. Itu saja target kami. Apakah mereka jadi penyair atau tidak? Bukan saya ya sedikit juga dari remaja masjid. Sebab itu merupakan kegiatan yang remaja masjid. Itulah cara pengisian kami. Dan selalu karena saya dan Farnas selalu mempublikasikan ya berita-berita itu keluar. Jadi di Kompas misalnya ada lintas budaya, berita kecil aja. Di Koran Haluan juga ada berita-berita. Selalu kami berlomba-lomba untuk mempublikasikan kegiatan sastra di Riau. Itulah dia. Walaupun hanya baca puisi di tingkat masjid. Disitulah kegembiraan kami dalam rangka menjadikan Pekanbaru ini menjadi kota literasi. Oh, luar biasa sekali pemirsa. Pak Farnas M.A. Jabar ini sudah begitu lama berteman dengan Bapak ya. Apa hal yang Bapak pelajari, semangat apa yang Bapak dapatkan dari seorang Farnas M.A. Jabar dalam dunia tulis menulis puisi? Ya, dia termasuk yang kreatif ya. Kreatif dan bukan hanya puisi yang dia tulis, tapi juga cerpen. Dan dia unggul di cerpen. Saya tidak gagal terus menulis cerpen, walaupun pernah juga, karena saya tak tekun menulis cerpen. Jadi kawan saya ini menulis cerpen, dan itulah cerpennya banyak lebih mengangkat lagi nama dia. Ya. Yang kedua, produktivitas Farnas itu melebihi dari kawan-kawan yang lain, ya. Sehingga karena dia juga bergaul sebagai wartawan sejak mahasiswa. Di Bahana mahasiswa, kemudian di media Indonesia, kemudian wartawan televisi, wartawan panji masyarakat dan sebagainya. Kalau saya tidak, ya ini yang membedakan. Ya. Sehingga dia lebih melaju lah dalam dunia sastra.
Tapi kami tetap berteman. Bahkan di usia yang sudah 60 tahun ke atas ini, kami bersama-sama lagi ya dalam membangun dunia sastra. Termasuklah ada channel kami, channel Rio Bersastra yang sekali-kali muncul juga itu ya. Nah, itulah seolah puber ketiga kami dalam dunia sastra. Baik, selain Fakultas MA Jabar, mungkin saya pengen Bapak menyebutkan nama-nama teman gitu, mungkin isi absen gitu yang sebenarnya mungkin berjasa juga bagi perjalanan karir Bapak. Sebagai teman seangkatan itu rekan saya yang sekarang membuat panggung Aris Abeba, ya, Toktan, ya, itu teman sejak masa-masa mahasiswa. Ada lagi yang lainnya, Bung Dasri Al-Mubari almarhum, ya. Rekan Safuddin Saleh, Sektor Gaji, siapa lagi ya rekan-rekan saya? Kalau di luar Riau? Oh, di luar Riau, ya kami punya relasi. Karena ada relasi tentang keredaksian, semacam di haluan. Itu Papa Rusli Marzuki Saria, ya, pengasuh rubrik budaya haluan. Dari situlah kemudian menurun pada rekan-rekan penulis yang ada di haluan itu ya. Apakah Iwan Nofri, apakah itu Friharti dan sebagainya yang sekarang jadi penulis beneran. Itu sebagai contoh. Artinya dari seangkatan penulisan di haluan muncul nama-nama yang kalau waktu dulu susah komunikasi. Tapi ketika sekarang ini dunia komunikasi itu dekat, tersambung kembali. Contoh Dr. Friharti. Ya dia wartawan haluan, penulis haluan. Waktu itu kami tak begitu tahu, tak begitu memperhatikan lah ya, karena jarak payah juga ya. Sekarang di usia-usia begini berjumpa dengan kawan-kawan angkatan haluan. Itulah kami kemarin reuni pada 5 tahun lalu di Padang, reuni alumni rubrik sastra haluan. Misalnya itulah yang mendekatkan kami. Ya. Oh, luar biasa. Kita kembali kepada perjalanan. Dari sekian perjalanan puisi yang pernah Bapak lakukan, kemanakah tempat yang paling jauh dan apa kesan Bapak? Ya, saya tak cukup jauh sebetulnya, masih lingkaran ASEAN, itu pun beberapa saja ya. Kalau Singapura ya sudah cukup sering. Malaysia terakhir kali saya sebelum COVID ya. 2020 ya. Pada ulang tahun Datuk Kemala ke-79 tahun ya, Profesor Dr. Datuk Kemala, Datuk Akmal Abdullah ya, Kemala. Nah, itu saya hadir ya bersama penyair Indonesia lainnya yang diundang. Itu yang terakhir. Tapi negara-negara tadi yang disebut ya saya pernah mengunjungi Sabah, Brunei, ya. Kemudian Vietnam dalam perjalanan sastra dengan 10 orang penyair. Kemudian Kamboja itu agak spesial ya. Dan kalau Thailand ya ke Patani ya. Patani ya itu karena beberapa pertemuan penyair ASEAN ada di Patani di bawah Profesor Nek Rakib. Jadi belum terlalu banyak juga ya. Kalau itu perjalanan sastra. Di Indonesia perjalanan jauh saya itu sampai mungkin tak semua penyair dapat berkunjung ke sana, yaitu ke Pulau Banda. Banda itu dari Ambon ke Banda naik kapal feri 7 jam. Jadi di tengah-tengah Laut Banda, ya Banda Neira. Itu yang paling jauh saya di Indonesia ya. Bersama rekan-rekan penyair ASEAN, dan dari Riau antara lain rekan saya tadi Fakultas MA Jabar. Jadi tapi saya senang walaupun belum semua daerah bisa saya kunjungi, tapi perjalanan sastra itu sangat penuh warna. Gitu. Oke, ini di segmen terakhir saya pengen yang terakhir nih. Seperti apa refleksi yang didapatkan baik melalui pertemanan penyair dan melakukan penjelajahan ke berbagai daerah yang cukup jauh sampai ke Kamboja juga sampai ke Banda Neira di Indonesia. Penyadaran refleksi semacam apa yang Bapak dapatkan dari kedua hal tersebut sehingga membuat hidup Bapak lebih bijak, lebih segala macam.
Ya, kalau Tuhan memerintahkan berjalanlah kamu di muka bumi, saya maknai juga dalam dunia sastra, menjelajahi pelosok-pelosok bumi ini yang memungkinkan itu bisa menyadarkan kita tentang berbagai macam ciptaan Tuhan yang sangat beragam, ya. Termasuk budaya, termasuk culture, termasuk watak dan sebagainya, dan juga sejarah. Saya tak bisa membayangkan ada apa orang Eropa 1600-an mau ke Banda yang kita sekarang ini. Saya kira siapa yang mau ditempatkan di Banda itu? Terpelosok betul. Rupanya karena disitulah dia tambang emas, ya, dalam bentuk rempah-rempah. Nah, kalau sekarang apa? Rempah-rempah itu berapa harganya? Ya, kalau sekarang tentu lain, ya, minyak dan sebagainya, emas dan sebagainya. Tapi itulah saya sangat bersyukur betul bisa sampai kepada daerah, ya, buah pulau yang dituju, dan mulainya kolonialisme, penjajahan dari bangsa Eropa kepada bangsa kita sendiri, dimulai dari daerah. Jadi itulah refleksi saya, dan mungkin ini akan masih diteruskan juga perjalanan ini, ya, karena kita rawat kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan kita rawat sastra dengan semaksimal mungkin. Begitu Bung As. Oke, dari semua penjelasan refleksi tadi yang bisa saya ambil adalah baik pertemanan atau perjalanan adalah bersyukur. Ya. Oke, semoga kita menjadi pribadi yang terus berkarya, terus membangun pertemanan sebagai wadah silaturahmi dan membuat kita awet muda, Ya. Tetapi juga untuk senantiasa dengan berkarya dan berteman untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Selamat Jumat Barokah. Kita akan melakukan sholat Jumat, teman-teman. Demikian saja video kita kali ini. Bapak semoga sehat selalu, dan semoga tetap berkarya, dan semoga tetap bersyukur sebagai kita manusia yang baik. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.